Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Nizam Yahya selaku Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Ali Maksum. Yang saya hormati pula Bapak Ridwan M. Nur selaku Guru Pendamping Pelajaran Al-Haq Mahfudot. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Saya Haniata Ita Prabowo dari kelas 9G akan menyampaikan pidato yang berjudul Percayalah pada sebuah proses. Maksudnya adalah, jika kita ingin menggapai sesuatu, maka kita harus melewati yang namanya sebuah proses. Di dalam proses tersebut pasti akan ada cobaan. Nah, kita harus melewati cobaan tersebut dengan tabah dan ikhlas. Karena biasanya di setiap cobaan pasti Allah akan menyertakan hikmahnya. Dan jika kita bersungguh-sungguh dalam menggapai usaha tersebut, pasti usaha tersebut tidak akan mengkhianati hasilnya. Seperti sebuah pepatah yang mengatakan bahwa barang siapa menanam pasti akan panen. Jika kita berusaha di masa muda, maka di waktu tua nanti kita akan menikmati hasilnya. Namun jika kita dari awal berleha-leha, nanti di saat teman-teman kita menikmati hasilnya, kita hanya bisa menyesal. Seperti kalam hikmah yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i yang berbunyi, "Famalam yadu murra ta'alu misa'atan tajarro adulal jalitula hayatihi." Yang artinya, barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, niscaya ia akan meratapi hinanya kebodohan sepanjang hidup. Namun, jika kita ingin mencita-citakan sesuatu, itu harus dibarengi dengan usaha dan kesabaran. Barang siapa yang sabar, pasti akan memperoleh apa yang dicita-citakan. Karena sabar itu seperti obat yang pahit rasanya, namun buah kesabaran itu lebih manis daripada madu. Oleh karena itu, bersabarlah kita dalam menghadapi sesuatu, dan jangan pula tergesa-gesa juga dalam melakukan sesuatu, sebab tergesa-gesa itu akan mengakibatkan penyesalan. Dan jangan malas, karena itu bisa membahayakan atau melemahkan seseorang untuk melakukan cita-cita tersebut. Maka dari itu, untuk menggapai sebuah cita-cita harus disertai dengan tindakan dan usaha yang sungguh-sungguh. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan sampai di tempat tujuan. Oleh karena itu, janganlah kamu berhenti dalam menempuh cita-cita untuk menggapai cita-cita yang kamu inginkan. Seperti makalah yang berbunyi, "Syamuka ala ikhlas wa fi'lukal adimu izatu fi nafsika yatkurukal umamu." Yang artinya, cita-cita besarmu yang ikhlas serta tindakanmu yang besar menjadi kemuliaan dirimu, semua orang akan mengingatmu. Maksud dari bait pertama adalah, jika kita mempunyai cita-cita, kita harus bersungguh-sungguh dalam menggapainya, dan kita harus ikhlas dalam menjalani cita-cita tersebut. Maksud dari bait kedua adalah, jika kita ingin usaha kita membuahkan hasil yang memuaskan, kita harus mengusahakannya dengan kerja keras, dan tidak boleh untuk bermalas-malasan. Maksud dari bait ketiga adalah, jika kita sudah mengerjakan keduanya dengan sungguh-sungguh, maka ini akan menjadi sebuah kehormatan bagi dirimu sendiri. Dan maksud dari bait terakhir adalah, cita-cita yang paling bagus adalah cita-cita yang bermanfaat bagi orang lain. Dan jika kita ingin itu semua tercapai, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan untuk menggapai cita-cita tersebut. Karena jika seseorang banyak sabarnya, maka tidak diragukan lagi. Ia akan mendapat apa yang telah ia cita-citakan. Dan janganlah kamu bersempit hati karena mengalami sebuah kegagalan, sebab banyak sekali orang yang memperoleh keberhasilan dari kesabaran tersebut. Jadi intinya adalah, dalam proses untuk mewujudkan cita-cita, kita harus bisa mengontrol diri kita untuk sabar dan tabah. Karena orang sabar merupakan orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti makalah yang berbunyi, "Innallaha ma'as-sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Demikian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.